jiwanya, bangunlah wadahnya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Koordinasikan oleh imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Itu memang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Forum ini juga diadakan untuk dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan dan pengaturan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing. Warga negara asing melakukan pelanggaran yang saya hormati para peserta rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang pada siang hari ini kita laksanakan di Distrik Bubul. Yang pertama mungkin dapat saya sebutkan terima kasih atas kehadiran Bapak Yohanes dari perwakilan Bea Cukai di Merauke, Bapak Muhammad Fakumban dari Distrik Ulinzi, Bapak Muhammad Seidin dari Koramil Ulilin, Bapak Radianwar dari Satgas Pamtas Yonus 125, Pak Hasan juga dari Bea Cukai Merauke, Pak Firhan Syah dari Karantina Ikan, Pak William Fredo dari Karantina Pertanian, Bapak Semi dari Polsek Bubul, Bapak Suparmadi, dan Pak Wagi dari Koramil. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat ya, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sedang merebak tidak hanya di Indonesia maupun berbagai wilayah daerah di tanah air, tapi juga di seluruh dunia. Kita harapkan semoga bencana ini dapat cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Alhamdulillah juga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul yang kebetulan siang hari ini kita dipertemukan di titik distrik ini, distrik Bubul, untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang merupakan memang kegiatan yang sedianya rutin dilakukan, yang kebetulan dikoordinasikan oleh imigrasi, walaupun sebenarnya setiap Bapak Ibu dari berbagai instansi mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan atau kegiatan orang asing yang melakukan aktivitas di wilayah hukum Indonesia itu memang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Forum ini juga diadakan untuk dalam rangka menyamakan persepsi dari berbagai unsur yang memiliki kewenangan masing-masing untuk melaksanakan pengawasan terhadap orang asing ini agar menemukan titik pemahaman yang sama, sinergitas dan keterpaduan agar dalam melakukan pengawasan kita dapat lebih sinergis dan harmonis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagai anggota dari tim pengawasan orang asing, Bapak Ibu sekalian memang sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Bapak-bapak memang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan dalam maupun penindakan terhadap orang asing sesuai dengan bentuk pelanggaran yang memang dilakukan. Kita menyadari dan mengetahui bahwa memang di satu sisi kehadiran dari orang maupun warga negara asing khususnya dalam bentuk investasi mungkin dibutuhkan dalam rangka pembangunan daerah ataupun pengembangan di satu daerah, terlebih di pedalaman seperti di wilayah Bubul sebagai bagian dari Kabupaten Merauke juga. Tapi di sisi lain juga kita masih perlu melakukan pengawasan dalam rangka juga menjaga ketahanan nasional bangsa kita. Dalam perspektif mungkin kami selaku penyelenggara acara ini, kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 6 2011, khususnya Pasal 69 Ayat 1,
itu dinyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing, maka Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, dapat membentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri atau beranggotakan unsur-unsur instansi atau badan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Karena itu sebagai implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini, kami mengadakan acara ini juga untuk bertukar informasi mengenai apa yang terjadi. Seperti kita tahu juga, memang di masa COVID-19 ini banyak sekali memang pintu-pintu perbatasan yang dilakukan penutupan wilayah atau lockdown. Sebagai contoh misalnya begini, Bupati Merauke melalui sebuah surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati itu menutup seluruh pos perbatasan masuk maupun keluar wilayah Indonesia yang berbatasan langsung kita dengan Papua New Guinea, tapi juga ditindaklanjuti juga dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda dari Kabupaten Merauke yang juga menutup secara spesifik distrik di Sota. Tapi juga kemarin sekitar 1 minggu yang lalu dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 26 tahun 2020 yang sebenarnya mengizinkan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya perlu didiskusikan, karena tidak bisa kita kedepankan ego sektoral, terlebih misalnya imigrasi instansi vertikal, kita tunduk aja sama peraturan pusat kan nggak bisa. Perlu ada kearifan kita untuk melaksanakan komunikasi, karena itu berpengaruh terhadap pengawasan orang asing, khususnya perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Yang seperti juga mungkin perlu saya ulangi, bahwa bentuk atau manifestasi dari pengawasan orang asing ini tidak hanya di perlintasan masuk dan keluar, tapi ketika orang itu sudah berada di dalam, itu menyangkut kegiatan dan keberadaannya. Kita tahu juga bahwa di sekitar wilayah, khususnya kami di wilayah kerja kantor imigrasi Merauke, dari mulai Kabupaten Merauke, Asmat, kemudian sampai ke Bovendigul segala macam, itu sedikitnya banyak sekali perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Saya catat sedikitnya ada sekitar lebih dari 15 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, perikanan, perindustrian kayu, penerbangan, yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang memang perlu kita antisipasi bersama, dan perlu kita cari jalan keluarnya bagaimana orang itu tetap berada di wilayah Indonesia tapi tidak mengganggu ketahanan nasional kita, juga tidak melanggar izin-izin yang seharusnya mereka penuhi. Karena tidak terpenuhinya izin itu mengakibatkan kerugian. Asumsikan mereka masuk dengan izin tinggal kunjungan, ini dalam perspektif imigrasi, masuk ke perusahaan, tapi sadarkah bahwa dengan dia menggunakan izin kunjungan, dia bebas untuk membayar pajak, dia tidak terkena pajak tinggal, dia tidak terkena pajak-pajak yang lain. Kewajiban perusahaan untuk membayar pajak atas keberadaan yang bersangkutan di perusahaan itu juga jadi terbebaskan. Karena itu saya mohon dukungan, masukan, dan tukar-menukar informasi, khususnya untuk menyikapi perkembangan terakhir yang terjadi di masa ini, khususnya di perbatasan Merauke ini. Ya, mudah-mudahan forum ini dapat ya dijadikan ajang Bapak Ibu juga untuk nanti pada saat sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Rizky selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, itu juga Bapak Ibu dapat sharing informasi yang Bapak Ibu ketahui di distrik Bupul maupun juga di distrik-distrik yang lain, karena kita menyadari bahwa dari satu wilayah ke wilayah yang lain, di wilayah Merauke itu merupakan sesuatu yang integral, terpadu, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, walaupun tiap-tiap instansi itu memiliki wilayah kerja, tapi sebenarnya dalam praktek memang tidak semudah itu. Intinya kita benar-benar dapat menjaga kedaulatan negara kita di batas
negeri Merauke ini agar tidak diinfiltrasi oleh, apalagi diinfiltrasi fisik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih warga negara asing yang melewati tapal batas wilayah kita tanpa izin yang benar. Semoga pertemuan pada siang hari ini dapat membawa kemaslahatan bagi kita bersama, meningkatkan kekompakan, keterpaduan, sehingga adanya pelanggaran-pelanggaran, asumsikan pelanggaran pidana, pembunuhan, pencurian, penculikan yang dilakukan oleh warga PNG yang ada di Merauke, itu kepolisian dapat melakukan tindakan hukum yang mungkin dapat dikoordinasikan ke kita nanti untuk diverifikasi izin tinggalnya, apakah izin tinggalnya benar atau enggak. Nanti terserah dari polisi apakah mau di pro justisia atau mau diserahkan ke kita untuk alternatif pengenaan pidana keimigrasian ataupun tindakan administratif dalam bentuk misalnya deportasi langsung ke wilayahnya. Demikian pula pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terhadap peraturan daerah misalnya, itu dilakukan Satpol PP, dilakukan tindakan hukum, dan unsur pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang Bapak Ibu, Bapak masing-masing, yang nantinya mudah-mudahan dapat kita sinergikan supaya kita lebih terpadu lagi dalam melakukan kegiatan. Mungkin hanya itu sedikit sambutan dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh dalam bentuk presentasi oleh Pak Rizky. Ya, semoga kita semua dikaruniai kesehatan selalu dan mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dan Ibu para pimpinan atau mewakili. Perkenalkan, nama saya Iza Rizky, jabatan saya sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke. Di fora ini untuk mensinergikan antara instansi yang lain dengan aparat keamanan. Dalam hal ini kita yang ada di perbatasan yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Security ataupun keamanan di perbatasan. Penyelesaian ataupun permasalahan yang kita dapatkan nanti akan kita lakukan penyelidikan ataupun kita serahkan kepada pihak berwenang yang mana dilakukan pelanggaran atau diduga orang asing tersebut melakukan pelanggaran. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing, kita tetap harus bersinergi ataupun tetap berkoordinasi. Pelaksanaan fungsi lain ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan pengawasan orang asing. Pelaksanaan ini seperti contoh, apabila seorang warga negara asing melakukan pelanggaran dan kita lakukan penyelidikan, akan kita serahkan kepada hal apa yang dilanggarnya. Apakah dia melakukan pidana umum ataukah pidana dari pelanggaran dari undang-undang yang mana menjadi tanggung jawab dari instansi yang berwenang.